Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih semangat belajar? Kalian harus tetap semangat ya. Ingat, sebentar lagi kalau kalian menempuh pendidikan formal, semester ganjil akan segera usai. Kalian pun akan menghadapi penilaian akhir semester. Kalau kalian ketahui bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi, kalian harus memiliki persiapan agar masa depan menjadi lebih cerah. Namun, ya kalian boleh sesekali melihat ke belakang untuk mempelajari kesalahan kalian agar tidak terulang kesalahan yang sama. Kalian pasti bisa, kalian hebat. Pada pokok bahasan bab ketiga yang berjudul Menyusuri Nilai dalam Cerita Lintas Zaman adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi cerita rakyat atau disebut juga hikayat. Kalian pasti pernah membaca dongeng, cerita rakyat, legenda, atau hikayat. Tahu nggak cerita tentang bawang merah bawang putih, maling kundang, bagaimana dengan sang kuryang? Atau mungkin lebih tahu tentang cerita Cinderella dan Pinocchio. Tahukah kalian bahwa judul-judul tersebut merupakan cerita rakyat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri? Dalam cerita-cerita tersebut, kalian banyak belajar tentang pesan dan amanat yang disampaikan. Ya, benar, cerita rakyat atau hikayat banyak sekali mengandung nilai kehidupan. Di antaranya, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai edukasi, nilai religius, dan masih banyak nilai kehidupan lainnya. Setelah mempelajari materi dalam video ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, yaitu seperti nilai moral, sosial, edukasi, dan religius, dengan kritis dan semangat agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang baik dan terpuji. Sebelum terjun ke dalam materi, kalian perlu ketahui bahwa cerita yang akan disajikan adalah hikayat. Hikayat ini termasuk ke dalam jenis cerita rakyat. Jenis cerita ini bervariasi, diantaranya dongeng, legenda, mitos, dan masih banyak lainnya. Mungkin kalian akan bertanya, mengapa dipilih cerita rakyat jenis hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, atau silsilah, bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar meramaikan pesta. Melihat pengertian hikayat ini, maka hikayat berfungsi untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan, kepentingan didaktis, dan sarana hiburan. Pada zaman dahulu, ini sering dibacakan pada saat hari sedang gundah, gelisah, dapat juga untuk menghibur teman atau pelipur lara, atau dibacakan pada saat perang untuk mengobarkan api semangat para pahlawan. Materi pada kegiatan pembelajaran ini menekankan pada nilai-nilai dalam hikayat. Nilai-nilai adalah merupakan unsur ekstrinsik yang mempengaruhi karya sastra dari luar cerita, yaitu atas pengaruh pengarangnya. Pada umumnya, para penulis tidak menuliskan nilai-nilai di dalam ceritanya secara eksplisit atau dijelaskan secara langsung. Untuk itu, bila kalian ingin mengenalinya, terlebih dahulu kalian harus membaca karya tersebut secara tuntas. Dengan demikian, nilai-nilai kehidupan yang mewarnai cerita tersebut dapat dirasakan oleh pembacanya. Nah, apa perbedaannya dengan amanat? Perbedaannya, amanat merupakan pesan yang akan disampaikan pengarang lewat karyanya, sedangkan nilai merupakan tuntunan perilaku atau hidup seseorang. Oleh karena itu, nilai-nilai biasanya tampak pada karakter tokoh yang diciptakan oleh pengarang cerita tersebut. Bagaimana? Kalian sudah paham konsep dari nilai-nilai dan perbedaannya dengan amanat? Ya,
nilai, dan amanat memang saling berkaitan, tetapi tetap ada perbedaannya. Hal tersebut pasti kalian sudah paham karena kalian hebat dan cerdas. Hal ini juga bukan masalah bagi kalian, bukan? Jika belum memahami, kalian dapat mengulangi penjelasan yang tadi ataupun bertanya kepada guru bahasa Indonesia kalian. Meskipun hikayat merupakan karya sastra klasik warisan dari masyarakat zaman dulu, nilai-nilai tersebut ada yang masih relevan dengan kehidupan masa sekarang. Nilai-nilai yang relevan itu kalian dapat tiru, ikuti, dan terapkan. Akan tetapi, pada video ini hanya akan membahas nilai moral, sosial, budaya, edukasi, dan religius. Terlepas dari apapun jenis nilai itu, kandungan nilai-nilai hikayat sangat dominan. Hal ini sangat dipahami karena memang pada zaman dahulu, karya sastra klasik, khususnya hikayat, merupakan media yang ampuh di masyarakat dalam kehidupan. Yang pertama, nilai moral. Cermati kutipan hikayat berikut. Kalian dapat jeda sementara video ini untuk membaca teks. Apa yang kalian rasakan setelah membaca kutipan tersebut? Dapatkah kalian menemukan nilai moral di sana? Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila, atau kepada baik buruk tingkah laku. Berdasarkan pengertian tersebut, nilai moral dari kutipan hikayat yaitu perhatian istri kepada suaminya. Buktinya pada maka ia pun terseduh-seduh menangis, maka selalu belas rasa hati istrinya melihat laku suaminya. Demikian itu, maka ia pun menangis pula seraya mengambil daun kayu. Lalu di mamahnya, maka ia sapukannya seluruh tubuh suaminya. Kesetiaan istri kepada suaminya. Kemudian nilai yang kedua, tidak mendendam atas perbuatan orang lain. Terbukti pada sambil ia berkata, "Diamlah Tuan, jangan menangis. Sudahlah, dengan untung kita, maka kita jadi selaku ini." Selanjutnya adalah nilai sosial. Cermati kutipan hikayat berikut, kalian dapat jeda sementara video ini untuk membaca teks. Dapatkah kalian menemukan nilai sosial di sana? Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai sosial dapat juga disebut nilai kemasyarakatan. Berdasarkan pengertian tersebut, nilai sosial dari kutipan hikayat yaitu ada saling menolong atau kerjasama, yang terbukti pada akhirnya kedua kerajaan itu berkembang bersama, saling bahu-membahu untuk menciptakan kerukunan, kemakmuran, dan perdamaian. Setelah itu yang kedua ada saling menghargai. Buktinya pada untuk membalas kebaikan hati kakaknya yang mau mencarinya untuk menyembuhkannya, Indra bangsawan memberi Syafri batu hikmat. Batu hikmat tersebut dapat dimanfaatkan Syafri untuk dijadikan sebuah kerajaan lengkap dengan abdi kerajaan, rakyat, dan perlengkapan kerajaan. Selanjutnya nilai budaya. Cermati kutipan hikayat berikut. Kalian dapat jeda sementara video ini untuk membaca teks. Dapatkah kalian menemukan nilai budaya di sana? Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Berdasarkan pengertian tersebut, nilai budaya dari kutipan hikayat yaitu yang pertama, bakti anak kepada orang tua. Buktinya, lalu Marakarma kembali ke negeri Puspasari dan ibunya menjadi pemungut kayu. Lalu ia memohon kepada dewa untuk mengembalikan keadaan Puspasari. Kemudian ada juga perebutan kekuasaan. Bukti yang mendukung, Puspasari pun makmur mengakibatkan Maharaja Indradewa dengki dan menyerang Puspasari. Kemudian Marakrama menjadi Sultan Mercunegara. Selanjutnya nilai edukasi. Cermati kutipan hikayat berikut, kalian dapat jeda sementara video ini untuk membaca teks. Dapatkah kalian menemukan nilai edukasi di sana? Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan keinginan pengubahan,
atau belajar tingkah laku dari buruk ke baik. Nilai edukasi juga bisa disebut nilai pendidikan seperti yang ada di buku Cerdas Cergas. Berdasarkan pengertian tersebut, nilai budaya dari kutipan hikayat yaitu yang pertama, belajar dari pengalaman, bukti yang mendukung. Selama mereka bersama, raksasa perempuan banyak memberi pengalaman baiknya. Kemudian yang kedua, memberi pengetahuan, bukti yang mendukung, memberi ilmu-ilmu, memberi buluh perindu, dan memberikan sebuah senjata untuk melawan buraksa atau raksasa jahat. Kemudian yang terakhir, nilai religius. Cermati kutipan hikayat berikut. Kalian dapat jeda sementara video ini untuk membaca teks. Dapatkah kalian menemukan nilai religius di sana? Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Nilai religius dapat juga disebut nilai agama. Berdasarkan pengertian tersebut, nilai religius dari kutipan hikayat yaitu yang pertama, selalu berdoa dalam kehidupan. Bukti mendukung, pada suatu hari Raja Indra Bungsu dari Kerajaan Kobat, Serelia, menginginkan anak. Lantas beliau mengutus orang-orang yang diperintah oleh patihnya untuk membaca doa kuno dan bersedekah. Kemudian yang kedua, percaya kepada kuasa Tuhan. Buktinya pada suatu hari Raja Indra Bungsu dari Kerajaan Kobat Serelia, tak lama kemudian istrinya Putri Siti Kendi hamil dan melahirkan putra kembar. Dari contoh-contoh kutipan hikayat tersebut, dapatkah kalian simpulkan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat? Ya, benar. Setiap kutipan mungkin saja mengandung lebih dari satu nilai-nilai kehidupan. Misalnya pada kutipan hikayat berikut. Berdasarkan kutipan tersebut, selain nilai religius, juga terdapat nilai moral, nilai sosial, dan nilai adat, dan juga nilai edukasi. Manakah nilai-nilai itu? Terdapat pada yang pertama nilai sosial, yaitu diajarkan untuk berbagi atau sedekah. Kemudian yang kedua ada nilai adat, yaitu raja mengutus orang yang diperintah. Kemudian nilai edukasi, yaitu mendidik anak dengan baik. Kemudian yang keempat nilai moral, yaitu tumbuh dengan akhlak dan perilaku yang baik. Bagaimana? Kalian sudah jelas tentang nilai-nilai yang ada dalam hikayat? Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat itu sangat penting. Nilai-nilai itu dapat mempengaruhi karakter pribadi seseorang. Seseorang tidak akan merasa digurui jika diberi contoh melalui cerita, terutama karya sastra. Berikut adalah rangkuman materi jika kalian ingin mereview kembali materi yang kalian sudah pelajari hari ini, mulai dari hikayat termasuk dalam cerita rakyat, sampai setiap hikayat dapat saja mengandung berbagai nilai-nilai kehidupan. Dapat kamu jeda ya videonya kalau ingin membaca. Bagaimana? Masih semangat belajar? Istirahat sebentar ya, kalian sudah belajar selama hampir 15 menit. Setelah kalian istirahat, kalian mungkin bisa membuka kembali buku paket atau buku LKS untuk lebih memahami cara mengambil nilai-nilai dari tokoh dalam hikayat. Sekian dari video ini. Semoga kalian telah dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, yaitu nilai moral, sosial, edukasi, dan religius dengan kritis dan semangat, dan semoga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah belajar bersama. Saya pamit dan semoga bertemu di video selanjutnya.